Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Duduki jabatan baru, Letjen TNI Eko Margiono berhasil menyamai prestasi Letjen TNI Prabowo Subianto. Pasca mutasi 181 perwira tinggi atau Pati TNI pada tanggal 27 Juli 2020 yang lalu, sorotan tertuju pada sosok Maijen TNI Eko Margiono. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus TNI Angkatan Darat, Letjen TNI Eko Margiono ditunjuk sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto memutasi 181 perwira tinggi TNI. Mutasi ratusan perwira tinggi TNI ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/558/7 Romawi/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pergantian kepemimpinan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat, yang merupakan salah satu komando tempur TNI dari Matra Darat. Siapakah sosok Pangkostrat yang baru? Yakni Letjen TNI Eko Margiono yang berhasil menyamai prestasi Letjen TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Dapatkan jawabanmu dengan menyaksikan video ini sampai selesai. Keputusan mutasi Panglima TNI merujuk pada pergantian Pangkostrat yang semula dipegang oleh Letjen TNI Besar Harto Karyawan kepada Maijen TNI Eko Margiono. Dalam keputusan itu juga, Eko mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat dari Mayor Jenderal menjadi Letnan Jenderal TNI. Letnan Jenderal TNI Eko Margiono merupakan jebolan Akademi Militer atau Akmil TNI tahun 1989. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya atau Pangdam Jaya. Pria kelahiran Semarang tanggal 12 Mei 1967 ini memegang tongkat komando Pangdam Jaya mulai dari tanggal 25 Januari 2019 hingga tanggal 27 Juli 2020. Tak hanya posisi sebagai Pangdam Jaya, Letnan Jenderal TNI Eko Margiono juga pernah dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan penting di lingkungan TNI Angkatan Darat. Pada tahun 2017, Letnan Jenderal TNI Eko Margiono pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya atau Kasdam Jaya. Setelah itu, ia berpindah tugas dan mengenyam jabatan sebagai Gubernur Akademi Militer periode tahun 2017 hingga tahun 2018. Nama Eko Margiono semakin mencuat saat menjadi orang nomor satu di Satuan Elit TNI Angkatan Darat, yakni Kopassus. Letnan Jenderal TNI Eko Margiono ditunjuk sebagai Danjen Kopassus menggantikan posisi Mayor Jenderal Matsuni pada tanggal 2 Maret tahun 2018 hingga dia menjabat pada tanggal 25 Januari 2019. Posisi Letnan Jenderal TNI Eko Margiono sebagai Danjen Kopassus pada waktu itu kemudian digantikan oleh Maijen TNI Inyoman Kantiasa yang menjabat hingga saat ini. Sementara Eko Margiono pada waktu itu dipercaya untuk menjabat sebagai Pangdam Jaya. Kesuksesan Letnan Jenderal TNI Eko Margiono untuk terpilih sebagai Pangkostrat berhasil menyamai rekor prestasi Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto yang juga pernah menduduki posisi ini. Ya, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto pernah juga memimpin Kostrat mulai tanggal 20 Maret 1998 hingga tanggal 22 Mei tahun 1998. Tidak hanya itu, Letnan Jenderal TNI Eko Margiono dan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto juga memiliki kesamaan sebagai anggota Kopassus TNI Angkatan Darat dan sama-sama pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus. Jabatan Pangkostrat yang diembannya saat ini menjadikan Letnan Jenderal TNI Eko Margiono sebagai Pangkostrat yang ke-33. Eko Margiono adalah prajurit Kopassus yang ke-7 yang berhasil menjadi Pangkostrat. Sebelumnya, ada 6 prajurit Kopassus yang juga pernah menjabat sebagai Pangkostrat, yakni
Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sugito, Jenderal TNI Purnawirawan Wismoyo Aris Munandar, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kuntara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Tarup, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, dan Jenderal TNI Andika Perkasa. Dan yang paling terakhir adalah Letnan Jenderal TNI Eko Margiono. Setelah dipercaya menduduki jabatan Pangkostrat yang baru, posisi Eko Margiono sebagai Pangdam Jaya digantikan oleh Maijen TNI Dudung Abdul Rahman yang sebelumnya beliau menjabat juga sebagai Gubernur Akademi Militer. Itulah sosok Letnan Jenderal TNI Eko Margiono yang berhasil menyamai prestasi Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kutunggu komentarmu untuk berkembangnya channel ini supaya lebih baik di kemudian hari. Sampai jumpa dan terima kasih.